Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul apakah kondisi di tahun 2025 seperti tahun 2020, kesempatan langka 9 saham big caps. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saya tertarik untuk membahas topik ini mengingat harga saham beberapa perusahaan besar di Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2024 dan awal tahun 2025 ini. Pertanyaannya, apakah kondisi di tahun 2025 ini seperti tahun 2020? Mari kita bahas di video kali ini. Pertama kita lihat dari sisi indeks harga saham gabungan atau IHSG. Saat video ini dibuat, IHSG masih di atas dari kondisi di tahun 2020. Dengan kata lain, jika hanya mengacu pada IHSG saja, kita tidak bisa mengatakan kondisi tahun 2025 ini seperti tahun 2020 saat terjadi pandemi ataupun krisis ekonomi, karena IHSG masih berada pada kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020 sebelumnya. Nah, pada video ini saya mau bahas 9 saham besar yang kondisi tahun 2025 ini mirip seperti tahun 2020, entah dari harga saham yang turun, valuasi yang lebih rendah, kinerja pencapaian laba, dan lain-lain. Tujuannya apa? Agar kita bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin penurunan harga saham di tahun 2025 ini, untuk memaksimalkan potensi keuntungan di kemudian hari. Tapi ingat, selalu disclaimer on, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Untung rugi, kamu tanggung sendiri. Saham pertama adalah saham BBRI. Bisa kamu lihat di sini. Saat video ini dibuat di angka 3.860 dan angka ini mirip seperti harga saham di tahun 2020. Bagaimana dari sisi valuasinya? PBV-nya berada di angka 1,84 kali, yang mana angka ini juga mirip seperti di tahun 2020. Meskipun begitu, kamu harus ingat, pada tahun 2020 harga saham BRI pernah turun lebih jauh lagi, di mana berada pada angka di bawah Rp3.000. Begitu juga dari sisi PBV-nya, pernah berada di bawah PBV 1,5 kali. Bagaimana dari sisi labanya? Di tahun 2020 mereka mencatatkan laba 18,6, sedangkan di tahun 2024 60,15. Itu artinya sebenarnya meskipun harga sahamnya kembali ke tahun 2020, begitu juga dengan PBV-nya, tapi sebenarnya kinerja labanya berbeda sangat signifikan. Di tahun 2020 hanya 18,6, sedangkan di tahun 2024 sudah 60,15 triliun rupiah. Nah, dari sisi dividen, untuk tahun 2020 dividennya hanya 168, dan di tahun 2025 ini untuk dividen interimnya saja sudah 135, yang mana dividen finalnya kita harapkan bisa jauh lebih besar daripada 135 per lembar saham. Dengan kata lain, dividennya juga sudah berjauh signifikan. Kamu bisa melihat sini apakah ada peluang yang bisa kamu manfaatkan dari sisi penurunan harga saham BRI, baik dari sisi harga maupun dari sisi valuasinya, mengingat untuk kinerjanya dan potensi dividen jauh lebih besar. Saham kedua, Bank Mandiri, di mana harga saham saat video ini dibuat di angka 5.125 dan angka ini memang belum seperti harga saham di tahun 2020. Tapi dari sisi PBV dengan angka 1,69 ini sudah mirip seperti PBV di tahun 2020. Meskipun ingat, pada tahun itu PBV-nya pernah turun hingga di bawah angka 1 kali. Nah, dari sisi laba, di tahun 2020 labanya 17,1 dan di tahun 2024 55,7. Itu artinya terjadi kenaikan laba yang sangat signifikan. Meskipun begitu, jika dari sisi harga saham kamu bisa lihat harga saham saat video ini dibuat belum seperti harga saham di tahun 2020. Dan artinya dari sisi ini bisa dikatakan kurang menarik dibandingkan saham BRI yang tadi kita bahas. Untuk aspek dividennya, sebagai informasi, untuk Mandiri pernah stock split di tahun 2023 dengan angka 1:2. Dan itu artinya kamu harus membagi 2 untuk dividen yang dibagikan di tahun 2020. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa di tahun 2020 dan 2024 jumlah dividen per share-nya bisa dikatakan sama, yang artinya sebenarnya kenaikannya sudah 100%, karena kita harus bagi 2 untuk angka di tahun 2020 ini. Kamu bisa lihat potensi untuk saham Bank Mandiri ini. Ketiga, BCA. Di tahun 2025 ini harganya 8.975 dan angka ini belum seperti harga saham di tahun 2020. Tapi dari sisi PBV, saat video ini dibuat di angka 4,21 kali, mirip seperti PBV di tahun 2020. Meskipun begitu, kamu harus ingat bahwa di tahun 2020 PBV-nya pernah turun hingga di bawah angka 4 kali. Dari sisi kinerja labanya, di tahun 2020 labanya 27,1 dan tahun 2024 menjadi 54,8. Untuk aspek dividen juga seperti itu, di mana terjadi kenaikan yang cukup menarik. Meskipun begitu, untuk BCA kita harus menunggu data dividen finalnya untuk memastikan adanya kenaikan dividen per share yang sangat signifikan.
Saham keempat adalah BNI, di mana harga saham saat video ini dibuat di angka 4.370 dan sayangnya angka ini belum seperti harga di tahun 2020. Tapi dari sisi PBV dengan angka 1 kali sudah mirip seperti PBV di tahun 2020. Untuk labanya di tahun 2020 labanya 3,2 dan kini 21,4. Dari sisi persentase kenaikan laba, BNI mencatatkan kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan 3 saham lainnya. Untuk aspek dividen, sebagai informasi, saham ini juga pernah stock split 1:2 di tahun 2023, sehingga kamu harus membagi 2 untuk dividen per share di tahun 2020 ini, dan artinya terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Kelima ada saham Astra International. Saat video ini dibuat di angka 4.680 dan ini mirip seperti harga di tahun 2020. Begitu juga dari sisi PBV-nya yang sudah bisa dikatakan merupakan PBV yang sama seperti tahun 2020 dengan angka 0,92 kali. Untuk labanya di tahun 2020 labanya 16,1 dan kini 34,4 berdasarkan data proyeksi hingga Q3-nya. Untuk aspek dividen, saham ASII membagikan dividen 27 dan 157 di tahun 2020 dan di tahun 2024 dividennya sudah naik sangat signifikan. Keenam ada saham TLKM dengan harga 2.530. Bahkan harga saat video ini dibuat bisa dikatakan merupakan harga yang sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Apalagi dari sisi PBV-nya di angka 1,85 kali. Itu artinya jika kita hanya melihat data ini saja, TLKM sebenarnya menawarkan tawaran yang menarik untuk dari sisi harga saham maupun valuasinya dibandingkan tahun 2020. Tapi ingat, kita juga tidak boleh hanya melihat masa lalu, tapi kita lihat di masa depan. Apakah saham ini masih prospek dengan berbagai sentimen isu negatif yang saat ini sedang beredar? Dari aspek labanya di tahun 2020 labanya 20,8 dan di tahun 2024 diproyeksikan 23,5. Untuk aspek dividennya juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020. Saham ketujuh Adero, di tahun 2025 ini harganya 2.240 dan belum seperti tahun 2020. Tapi dari sisi PBV dengan angka 0,60 kali mirip seperti di tahun 2020. Laba di tahun 2020 adalah 2 triliun dan kini 23,8 triliun. Terjadi kenaikan laba juga yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meski begitu, sebagai Adero, kita harus memiliki catatan tersendiri. Karena saham ini ada memiliki corporate action yang tentunya akan berdampak kepada kinerja perusahaan ke depannya seperti apa. Sehingga menurut saya pribadi, untuk Adero sendiri, kita harus menunggu data setidaknya Q1 2025 untuk melihat prospek ke depannya apakah masih baik atau sudah ada perubahan. Untuk aspek dividennya, saham ini tidak diragukan lagi karena kenaikan dividennya sangat signifikan dibandingkan tahun 2020. Kedelapan ITMG, di mana harga sahamnya 25.600 dan belum seperti tahun 2020. Tapi jika melihat dari sisi PBV, sebenarnya angka 1,04 kali ini mirip seperti tahun 2020. Meski begitu, kamu harus ingat PBV-nya pernah turun jauh lebih rendah dari angka 1,04 kali ini. Untuk labanya di tahun 2020 labanya 549 dan sudah naik signifikan dibandingkan tahun 2024 dengan angka 5.513. Untuk aspek dividennya juga naik signifikan dibandingkan tahun 2020. Kesembilan UNTR, harga saham 25.050 ini memang menyentuh angka di tahun 2020. Meski begitu kamu harus lihat bahwa sebelumnya harga sahamnya pernah turun signifikan. Tapi dari sisi PBV juga sudah mirip dengan angka 1,09 kali. Dari sisi labanya, di tahun 2020 labanya 6 triliun dan naik menjadi 20,7 triliun di tahun 2024 jika diproyeksikan. Dari aspek dividennya juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, dari 9 saham yang kita bahas secara singkat ini, apakah kamu bisa melihat peluang yang bisa dimanfaatkan untuk beberapa aspek? Contohnya seperti harga saham yang turun seperti tahun 2020 dengan PBV yang sama seperti tahun 2020. Padahal dari sisi labanya sudah naik sangat signifikan. Dan dengan adanya kenaikan laba itu akan berdampak kepada potensi pembagian dividen yang jauh lebih besar. Karena ingat, dividen dibagikan berdasarkan laba yang mereka capai. Apabila labanya semakin besar, dengan harga saham yang sama, otomatis seharusnya dividennya menjadi lebih besar juga dari sisi potensi dividen yieldnya. Di sisi yang lain, kamu bisa memperoleh saham-saham bagus yang labanya naik, tapi valuasinya menjadi lebih rendah, bahkan mirip seperti tahun 2020. Tapi kembali lagi, semuanya tergantung kepada keyakinan dan analisa kamu sendiri. Ini hanya merupakan informasi dan ingat, semuanya disclaimer on. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri.
Tapi dari video ini saya mau menyampaikan bahwa sebenarnya dengan adanya penurunan harga saham yang besar-besaran di tahun 2025 ini seperti kita flashback di tahun 2020 saat terjadi penurunan harga yang sangat signifikan. Tapi sebenarnya kondisi di tahun 2025 ini secara psikologi belum separah seperti tahun 2020 yang mengalami ARB berjilid-jilid. Sehingga secara mental sebenarnya orang-orang yang sudah pernah mengalami krisis tahun 2020 sudah memiliki mental yang jauh lebih baik dibandingkan tahun 2025 ini. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik untuk mempelajari terkait psikologi saham dengan beberapa poin penting seperti yang kamu lihat ini, kamu mungkin bisa membaca ebook yang saya tulis di tahun 2024 dengan judul Psikologi Saham. Info pembelian silakan chat WA pada nomor di akhir atau di awal video ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.